Siapa Pak? Oh, Mas Revindo. Mas Revindo di komunitas apa nih? Saya peneliti, saya di lembaga penelitian, Mas. Oh iya. Ya, penelitian di bidang apa biasanya? Di bidang ekonomi pembangunan, Mas. Oke, ya siap, mantap lah kalau dengan ketemu akademisi. Oke. Mas Parento di Bandungnya, di jawabannya di Bandung, berarti kenal Helma Agustiawan ya, Mas? Siapa? Helma Agustiawan, kenal ya? Helma Agustiawan yang ABDSI ya, Asosiasi Business Development Service yang pendamping UKM itu. Kawan saya. Boleh kenali juga tuh. Ya siap, nanti saya kenalin. Kebetulan kami kan di pemberdayaan juga gitu kan. Nah, itu betul. Mau saya sambungin tuh. Karena gini Mas, jadi satu kadang prihatin lah gitu kan, ketika menerima laporan ini hari ini aja saya dapat 3-4 kasus ini hari ini, padahal libur. Iya. Nah, tapi kan kami tidak bisa menolak ketika ada kasus-kasus begini itu kan. Kasus apa tuh Mas? Yang Irak di Erbil. Halo? Jadi dia di Irak Erbil. Oh, oke ya. Ke Erbil. Nah, kenapa mereka sampai ke Erbil? Karena kan dijanjiin gitu kan. Kalau yang di Erbil itu kebetulan orang Bandung Barat sih, Lilin. Nah, padahal dia tuh udah 5 kali loh jadi pekerja migrannya itu. Masih tetap juga kena juga gitu kan. Jadi bukan PT, dia cuma agen perorangan. Iya. Agen perorangan aja. Nah, malahan yang lucu itu saya baru malah kasus begini. Jadi punya 2 visanya itu. Pertama ke Turki. Nah, jadi begitu masuk bandara dikawal juga, ada yang ngawal. Sampai boarding, kamu liatin paspornya, liatin visanya Turki. Nah, begitu sampai di Turki dicabut, gantilah yang ke Erbil visanya itu. Itu perorangan. Gila sekarang Erbil tuh. Halo, selamat malam, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sudah saya share di Facebook. Kita mulai ya. Berarti dari tadi kita sudah mulai. Nah, kita ini acara perdana setiap hari Senin. Tujuan acara ini adalah untuk mengedukasi teman-teman kita yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia untuk sesuatu yang mungkin semua orang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi kita akan sharing saja. Mungkin nanti kita sharing dari Singapura bagaimana, dari Bang Revindo bagaimana, dan dari teman-teman bagaimana, dan dari Hong Kong juga bagaimana. Jadi dengan acara ini kita bisa saling bersinergi untuk mencari jalan atau solusi dari berbagai topik ya. Di sini kan ada dari UKM, ada dari pendidikan, ada juga dari advokasi. Nah, ini bagus sekali. Jadi silakan Mak Atin, mungkin mau dimulai, mau bertanya dulu atau bagaimana, atau mau langsung cerita dengan isu yang lagi santer ini. Katanya kemarin tentang EKTKLR itu bagaimana itu Singapura. Mungkin bisa diceritakan untuk teman-teman kita yang mungkin masih ada kayak seperti saya, mungkin masih bingung juga karena apa? Perasaan itu dulu sudah pernah Pak Jokowi sudah menyuruh untuk dihapus undang-undang tersebut. Tapi ternyata sekarang juga masih dipergunakan juga di Malaysia. Itu bagaimana ceritanya, Mak? Mungkin bisa sharing. Halo, Mak Altin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mak Altin. Ya, kenalan dulu nanti masing-masing. Alhamdulillah tahun ini 2020 mulai selesai 29 tahun, alhamdulillah. Dan SBMI Singapura ini bergerak di bidang advokasi yang mendampingi kasus teman-teman PMI, juga teman-teman
Halo, Sinyalnya, Mak. Le. Suaranya hilang, Mak. Iya, sinyalnya itu, Le. Oh, sinyalnya. Mungkin bisa naik ke gunung sedikit. Pindah ke mana, yuk? Jadi nggak masuk tadi ya? Ya, tadi nggak masuk. Nama saya Main dari DPLN SBMI Singapura. Kami kami SBMI Singapura bergerak di bidang pendampingan kasus, mendampingi pengademi juga ABK migran. Jadi kami buka sharing 24 jam melalui WA. Dan kami membekali teman-teman PMI sebelum pulang ke Indonesia dengan pemberdayaan kerajinan tangan. Jadi teman-teman sebelum pulang itu sudah mempunyai bekal nanti membuat Ini suaranya hilang lagi. Mungkin bisa, mungkin Bang Revindo dulu mau sharing cerita, Bang. Jadi biar nggak ini. Karena iya ini dari tadi juga katanya ada koneksinya lagi ngadat. Ternyata bukan Indonesia saja, Singapura juga. Silakan Bang Revindo. Bentar, saya lagi forward sesuatu ke Mbak nih. Oh iya, udah saya terima. Ya baik, salam kenal, saya nggak banyak sih. Kebetulan lagi halal bihalal 4 teman sih. Tapi oke lah, saya senang sekali nih bisa ketemu. Saya sebut ya, saya panggil Mbak Leli, tentu saya udah kenal. Ada Mas Sukmo ya, Mas Parianto, Mas Supriyatin, dan Mbak Wiji ya. Nah, saya nggak bisa banyak bantu atau menjanjikan apa-apa. Posisi saya hanya akademisi, saya peneliti. Kemarin saya dengar di pertemuan sebelumnya ya, Mbak Leli itu ada beberapa rekan-rekan pekerja yang sedang sekolah gitu ya. Iya, Ada kerjasama dengan Unpam kemarin ya. Iya. Baik level D3, S1 maupun S2 macam-macam. Nah, mungkin saya konkret aja bisa bantu. Kalaupun tidak saya nanti murid saya atau asisten saya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, kesulitan dalam skripsi atau apa, nanti bisa saya bantu. Bilang aja yang bisa saya nanti saya tugaskanlah beberapa siswa saya untuk bantu apapun ya. Kalau masih di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi bisa saya bantu. Yang penting harus lulus gitu. Kadang-kadang kan kalau di samping kerja ada kesulitan untuk sekolahnya gitu. Semua harus sukses, semua harus bisa lulus. Itu pertama yang konkret dari saya itu. Kedua, mengenai advokasi, saya tidak bisa bantu banyak. Saya dulu sih pernah di New Zealand itu pernah membantu rekan-rekan yang kerja sebagai ABK di kapal Jepang dan kapal Korea yang memancing atau trolling di perairan New Zealand. Waktu itu diperlakukan tidak baik, tidak digaji penuh. Tapi bukan saya yang beraksi itu pemerintah Selandia Baru, tapi mereka meng-hire penerjemah. Nah, penerjemahnya saya. Jadi saya tahu kurang lebih cara kerjanya, tapi saya nggak ngerti hukumnya gitu. Saya juga hanya penerjemahan karena rekan-rekan itu ABK kebanyakan dari daerah Pemalang, Indramayu, Tegal, daerah situlah ya. Nah, jadi kalau diwawancara sama polisi Selandia Barunya kan tektokan Jawa ke Inggris, Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Jawa, pusing dia kan. Makanya saya yang bantu waktu itu. Nah, itu asal negara yang jadi kuncinya memang penegakan hukum di negaranya. Waktu itu yang marah betul pemerintah Selandia Barunya, karena kata pemerintah Selandia Baru, kami malu. Kok di negara kami yang terkenal katanya maju, kok ada perbudakan yang tidak layak gitu. Maksudnya tidak dibayarkan layak, jam kerjanya tidak layak. Nah, mereka yang bergerak, jadi memang push-nya harus lewat pemerintah. Kalau lewat sendiri kelihatannya sulit ya. Pemerintah ke pemerintah menekan agar pemerintah yang mempekerjakan rekan-rekan kita itu mengambil action, baru nanti timnya Mbak Leli dan timnya Pak Parianto akan nyusul gitu. Tapi kalau dari inisiatif kita kan agak berat. Itu pengalaman aja. Lalu mengenai pendampingan bisnis, saya juga tidak bisa bantu banyak. Yang saya bisa hanya bantu adalah mengenalkan ya pendamping, kelompok pendamping, kelompok pembina yang mungkin cocok dengan bidangnya. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini misalnya nanti usahanya bidang apa, saya nggak bisa bantu, tapi saya bisa sambungan. Oh, itu komunitasnya, pendampingnya, atau sumber daya yang bisa diakses di mana saya bisa kasih kontaknya. Jadi mungkin 2 hal itu aja dari saya. Kalau yang ada kesulitan belajar, kesulitan skripsi, bilang nanti saya bantu, entah saya atau siswa saya.
Kedua adalah kalau komunitas bisnis UMKM saya bisa sambungkan ke komunitas, karena sebagai akademisi saya di setiap seminar, setiap itu banyak kenalan macam-macam ya, dari mulai yang sampai ke yang kaos kaki halal pun ada yang bikin tuh pengusaha teman saya, macam-macam lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa tugasnya nyambung-nyambungin aja. Mungkin itu untuk pembukaan dari saya, Mbak Leli. Makasih. Iya, saya mau sedikit tanya nih, saya juga kepengen tahu apakah di apa akademisinya Bapak di Universitas Indonesia, apakah ada untuk teman-teman yang bisa mendampingi teman-teman untuk edukasi tentang tentang wirausaha UMKM dan sebagainya. Ya itu, mohon agak spesifik Mbak Leli, nanti bidang usahanya apa, sudah sampai mana, nanti baru yang pengepakan, karena kan nggak semua orang dari Jawa Timur, mungkin ada juga Jawa Tengah dan di daerah lain, itu apakah ada gitu? Ya, jadi saya kan nanti gini aja teknisnya Mbak Leli, ketik aja nanti setelah acara ini ada misalnya ada anggota saya usahanya ini di daerah ini, nanti baru saya sambungkan gitu. Kalau saya sekarang juga nggak hafal, nggak bisa jawab langsung ya, tapi nanti saya janjinya cuma oke, kalau bisa wilayahnya itu, usahanya itu, saya bisa sambungkan kemana yang bisa membantu gitu. Itu mungkin yang konkret dari saya gitu. Oke, baik, siap. Ma Atin, apakah udah bisa dikoneksi? Mungkin bisa menyambung yang tadi sharingnya. Terima kasih Bang Revindo, nanti masih bersambung. Mudah-mudahan tidak hilang lagi ya. Sekarang gini, mau tanya ke Mbak Leli. Bagaimana Mbak Leli kalau kita teman-teman di Hong Kong, kalau mau pulang ke Indonesia dan mau berangkat lagi, persyaratan apa yang diperlukan Mbak Leli? Persyaratannya itu masih sama seperti dulu. Jadi kalau pulang cuti itu masih sama. Jadi karena kalau saya kan belum cuti, jadi saya belum tahu jelas. Tapi untuk persyaratan dan sebagainya itu, alhamdulillah KJRI Hong Kong selalu posting di page-nya. Jadi teman-teman kalau ada yang bertanya dalam itu, ada seperti biasa. Kalau soal kembali lagi ke Hong Kong, ya itu juga salah satunya memang harus vaksin juga, dan terus harus tes swab, dan juga harus ada tiket pemesanan karantina, karena masih dari kalau Indonesia masih ke Hong Kong masih karantina seminggu atau 2 minggu, tergantung dari negara-negara ya. Tapi kalau Indonesia masih ada. Jadi memang masih lumayan rumit juga kalau untuk ke Hong Kong. Kalau pulang ke Indonesia ya sama, mungkin harus vaksin, harus EHAC, swab. Cuma kalau yang dari Jakarta kemarin teman-teman sih udah nggak di karantina lagi ya. Tapi kalau untuk pulangnya lewat Bali sama Surabaya itu masih di karantina, masih sehari 2 hari gitu. Ya kalau di Singapura sih sudah nggak ada karantina sih. Cuman yang pulang juga langsung dijemput dari keluarganya dari bandara, tapi kebanyakan sekarang lewatnya Surabaya. Jadi begitu langsung dijemput keluarganya. Jadi persyaratannya yang dibilangnya KTKLN itu sebetulnya pelengkap dokumen saja. Mau bikin ya monggo, mau tidak sih, kalau saya nggak menyarankan dan tidak melarang. Soalnya persyaratannya bilang lagi ya, enggak. Soalnya persyaratannya kan hasil PCR, sertifikat vaksin, dan work permit dan paspor dan kontrak kerja yang masih berlaku, yang ada stempelnya KBRI. Jadi kebanyakan teman-teman kan ditanya nanti di imigrasi, ke Singapura mau ngapain? Ya memang kita punya work permit ya, punya paspor. Tetapi yang lebih kuat lagi ada kontrak kerja, itu lagi bagus. Kontrak kerja itu sebetulnya membantu kita juga PMI, karena kebanyakan majikan yang masih mengasih gaji sangat rendah, waktu kita bikin kontrak kerja, pihak sana bisa menekan gajinya sekarang sekian gitu loh. Sebetulnya banyak keuntungan buat kita, tidak hanya sekarang aja ya. Kontrak kerja itu dari mulai masuk ke Singapura tahun 90 berapa itu sudah ada kontrak kerja gitu loh. Tapi
Ya, kembali lagi ke teman-teman, mau bikin ya monggo, tidak ya nggak apa-apa. Jadi kalau pengen tahu jelasnya, langsung aja hubungi hotline-nya KBRI Singapura. Apakah untuk Atau EKLTN lihat yang sendiri, border gimana? kalau untuk EKLTN sendiri, kalau seandainya saya ke Singapura, saya nggak Yes. bisa, nggak bikin, itu kira-kira saya bisa masuk nggak ke Singapura? Bisa kan sampean punya kontrak kerja? Ya. Yes. Yang penting sampean punya kontrak kerja, bisa masuk lagi. Oke, siap. Berarti Soalnya kalau kita mau EKLTN bikin itu nggak juga, diwajibkan ya, cuma mau tidak. bikin. Kalau kita pelengkap dokumen aja, gitu loh. Jadi mau bikin ya monggo, tidak ya nggak apa-apa. Kita tidak memaksa. Jadi kalau apa namanya, yang penting kan punya kontrak kerja ini tadi. Tapi kontrak kerja pun juga mungkin sekarang ada yang bikin, ada yang tidak. Mungkin waktunya pulangnya juga mendadak karena bikin kontrak kerja juga harus bikin perjanjian dulu sama KBRI. Karena juga masih terbatas juga kan yang keluar masuk di KBRI itu. Oh iya ya. Sebenarnya cuman itu aja, tes PCR yang negatif, surat apa jenenge sertifikat dari vaksin, intinya paspor, work permit, sama kontrak kerja. Terus Nggak susah kok sebetulnya. kalau untuk Singapura hari ini sudah Lebaran atau belum? Kalau di Hong Kong sudah Lebaran karena sudah sholat Id. Lebarannya besok, hari ini puasa terakhir. Berarti di Hong Kong itu sama dengan di Indonesia ya? Indonesia hari ini juga sudah Lebaran. Iya. Kita belum mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman yang hari ini merayakan hari raya, yang belum besok menyambut. Dan kemarin juga kita ada kemarin May Day ya, hari buruh. Hari buruh itu kan biasanya tuh rame banget, tapi kemarin atau karena menjelang hari Lebaran jadinya sepi, tertutup atau bagaimana ya? Kok kayaknya biasanya di Singapura begitu juga. Oh, jadi biasanya kalau pas May Day 1 Mei itu pasti rame banget ucapan-ucapan, dan tapi kemarin saya pikir kok semua orang hanya posting untuk penyambutan Lebaran gitu. Jadi saya pikir apakah tertutup oleh penyambutan Lebaran atau bagaimana? Sebentar ya, sekarang kembali ke yang tadi kontrak kerja ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lebih jelas lagi, bisa menghubungi hotline KBRI Singapura. Plus 65 92 95 3964. Nah, itu nanti ada jawaban jelas di sana. Dan juga mungkin bisa tanya ke saya, bisa WhatsApp ke plus 65 81 46 48 93. Nanti saya bisa membantu menghubungkan ke KBRI. Oke, siap. Coba ditulis di chat. Di chat ya, nanti biar di chat ya. Oh, itunya ya, maksudnya nomor kontaknya KBRI ya, Pak? Ya, Mak ya? Yes, hotline KBRI ya, WhatsApp. Ya, karena ini Bang Ravindo dan Pak Prianto ini Mak Atin ini kan memang sudah memang bergerak di bidang advokasi ya. Jadi beliau itu selalu sibuk menangani berbagai permasalahan teman-teman. Jadi saya rasa SPMI di Singapura juga sangat sangat aktif untuk ini. Jadi Mas Prianto juga kalau mungkin ada kasus dan sebagainya di Singapura bisa kerjasama dengan Mak Altin. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita saling bersinergi di sini karena kita nggak bisa sendiri. Saya buka hotline pendampingan teman-teman itu sharing 24 jam. 24 ada orang heran, jam. Kenapa bisa 24 jam? Kan melalui WhatsApp. Pagi-pagi lagi masak, aku mau pulang, bla bla bla. Saya bilang tulis permasalahannya, apa keluhannya di WhatsApp. Hari raya yang... Dan nanti kalau aku sudah selesai kerja atau ada free sedikit ya, aku baca. Malam lanjut, kalau bisa aku telepon, kalau bisa update minggu jumpa saya bilang. Jadi dalam penanganan kasus ini saya juga aktif mengikuti kelas Dinesia Constitution, kelas Judicial Review yang ke-1 sudah selesai tahun 2021. Ini bulan Mei sama bulan Juni kita mulai kelas yang sesi kedua.
Jadi kita menangani kasus ini tidak asal-asalan karena lawan saya di sini majikan. Iya ya. Terus kira-kira itu kalau dalam sebulan itu kira-kira banyak nggak itu aduan-aduan dari teman-teman di Singapura? Karena kan sekarang ini kan sudah sangat mudah ya kita untuk untuk koneksi ke pemerintahan daerah, jadi kan udah nggak seperti dulu lagi. Kalau di Singapura bagaimana? Satu hari itu bisa sampai 10, kadang 8, kadang 12. Karena apa? Sekarang pembekalan buat mbak-mbak PMI ini, CPMI ini sangat kurang sekali. Dan CPMI kadang tergiur dengan uang saku. Jadi PMI ini yang dengan indahnya, dengan enjoy-nya, melihat kita pakai handphone bagus, lambenya blenger, ibaratnya, itu mereka polling visa pun berani berangkat, padahal belum punya pengalaman kerja. Di handphone saya tuh yang namanya sharing, depannya ini ratusan. Mungkin mencapai ribuan yang namanya depan sharing. Kalau kasus ya kasus. Soalnya apa? Di sini baru 2 bulan minta pulang. Di sini baru 2 minggu minta pulang, majikan manyun, nggak tahu cara kerja, nggak tahu apa. Nah, kita majikan itu kalau mau ngambil PMI itu kan bayar mahal, udah siap mau kerja dong, udah bisa ibaratnya mau nyuci mobil apanya dulu, mau bahasa Inggris biarpun cuman bahasa lisan ya sudah paham, kadang tidak, gitu loh. Jadi kalau saya bilang, ingat kembali ke Singapura, bekerja ke Singapura tujuannya apa? Saya bilang. Nah, saya bilang kalau ada yang bilang mau pulang, terus saya bilang kalau kamu mau pulang, baru di sini baru 2 bulan, bikin surat kuasa. Kasus kamu apa? Saya bilang. Jadi setiap aduan ke saya, Mbak, harus ada surat kuasa. Kalau nggak ada surat kuasa, berarti dia nggak mengadu benar-benar. Karena kalau kayak yang sakit pun ya, kalau di sini baru 20 hari, kemarin itu yang orang di Rebon, kami perjuangkan benar-benar di sini dapat haknya, diberobatkan sampai sembuh, dan dipulangkan ke Indonesia sampai Indonesia nggak bayar. Tetapi kalau di Indonesia, kami melibatkan disnaker daerah mereka. Kalau Jawa Tengah, Cirebon ya disnakernya mana. Mungkin kalau yang bagian NTT atau disnakernya mana. Jadi kalau yang sakit, masih potongan gaji, kami libatkan disnaker. Disnaker bergerak. Yang saya kejar itu biasanya yang dari DPN, Mas Hasan itu, yang selalu dia langsung aktif, Mak ini harus ke disnaker. Ya udah, disnaker jalan. Jadi kalau mereka ada surat kuasa, kita bisa bertindak. Jadi, lawannya soalnya di sini majikan. Dan kalau yang telepon saya surat kuasa itu untuk bikin surat kuasa itu melalui siapa? Atau dari SPMI sendiri atau bagaimana itu? Kalau ada yang mau ngadu? Mbaknya yang menulis sendiri. Oh, jadi kalau saya butuh bantuan, ya, saya nulis bahwa Maatin mereka yang punya kasus, tapi kalau nggak punya kasus kan juga nggak perlu surat kuasa toh. Oh, oke, siap. Paham. Tapi alhamdulillah dari tahun 2013 sampai sekarang satu pun belum pernah mengaburkan PMI saya. Biarpun ke KBRI atau ke MOM atau ke tempat lain ya, saya tidak pernah menyarankan teman PMI ini kabur. Karena kalau dipikir kabur ini seminggu, 2 minggu bisa pulang ke Indonesia. Belum tentu, ada yang sampai setahun nggak bisa pulang. Jadi kalau dia kabur, terus kalau kabur itu dia tinggalnya di mana? Berarti dia tinggal kaburnya di mana? Masalahnya apa? Overstay gitu ya berarti ya? Yes, ada yang di KBRI, gitu. Ada yang di MOM punya penampungan, ada di home juga, di mana ada tempat banyak di CDA. Tetapi saya belum pernah menyarankan. Yes. Belum pernah menyarankan, satu pun belum ada pokoknya. Saya tertarik info untuk gini, karena saya juga banyak mendengar bahwa teman-teman kita itu pada pergi ke luar negeri itu selain memang butuh, tapi juga diiming-imingi calo sama uang saku. Yang dimaksud uang saku ini yang seperti apa dan bagaimana sih kok begitu banyak teman-teman kita yang tergiur untuk itu? Uang saku itu biasanya mbaknya baru mau berangkat, mungkin dikasih uang 5 juta, atau 10 juta, atau 6 juta, atau 2 juta.
dikasih mbaknya ini biasanya dikasih tinggalan buat keluarganya. Ada yang begitu juga di situlah. Nah, uang saku ini nggak sadar apa? Uang saku ini dari PT atau dari sponsor, pinjam dari bank. Dan bunganya aduhai. Nah, disitulah kebanyakan banyak yang mulanginya lewat pemotongan gaji dia selama berbulan-bulan gitu ya. Iya, ada yang 7 bulan sama sekali nggak dapat uang saku dari sisa potongan itu ya. Biasanya kan setiap bulan kalau dipotong gitu mereka masih dapat $50, kadang $100 dan 200. Tinggal pemotongannya cara kerjanya si PT Indonesia dengan agensi tadi. Sangat menarik sekali. Nah, sekarang mungkin bisa berganti untuk Mas Parianto Ulsan. Sepertinya hari ini banyak sekali aduan, dan ini bagaimana bisa sharing Mas Parianto? Silakan. Baik, terima kasih. Ini terkait kasusnya mana dulu nih? Timur Tengah mungkin ya? Enggak, yang biasa ditangani mungkin kan pasti banyak sekali kendala-kendala, terutama kepada pemerintah daerah ya, yang katanya Mas Prianto kalau gubernurnya atau presidennya menunjuk langsung cepat, tapi kalau melalui anak buahnya atau melalui staf-stafnya terlalu lama. Itu bagaimana ceritanya itu? Ceritanya begini ya. Jujur-jujuran aja nggak apa-apa. Belak-belakan kok. Iya, kita ngomong apa adanya di lapangan kok ya. Jadi kenapa mereka para kaum perempuan itu kan mungkin ada sebabnya ya. Kalau yang selama kami tangani mereka ya kembali lagi ke masalah ekonomi ya. Sekarang kita jangankan kami ya, saya bupati aja sampai saya omongan dia, nggak bisa bupati saya bilang untuk melarang-larang warganya untuk pergi menjadi pekerja migran. Saya bilang, kenapa? Emangnya kalau bupati melarang, apakah bisa memberikan solusi? Kan tidak. Nah, saya tidak melarang, Kang. Saya cuma menghimbau katanya. Ini ada salah satu bupati cuma menghimbau. Nah, sementara yang namanya menghimbau, apakah bupati ngasih solusi? Kan tidak. Walaupun mereka dilarang, akhirnya kan mereka pergi secara diam-diam. Yaitu tadi yang kalau di Timur Tengah itu uang pit namanya tuh. Jadi mereka itu uang pit atau uang fee. Iya, uang fee ya. Nah, ini hari ini juga ini ada CPM yang mau terbang ke saya minta tolong. Ya saya bilang apa saya bisa melarang? Saya bilang enggak, silakan aja. Yang penting kalian siap mental. Itu yang utama. Kedua, siapa calonnya, siapa sponsornya, siapa agennya. Harus jelas. Harus jelas. Kita kan tidak tahu kita mau pergi ke luar negeri itu karena kita ini prosedur. Kecuali yang tadi Maatin bilang ada kontrak ya enak. Jelas jam kerjanya sekian, gajinya sekian, dan liburnya. Kalau Timur Tengah tuh nggak ada. Jadi mereka tuh pergi ke sana tuh betul-betul buta. Karena kalau sejak 2015 itu kan kita masih moratorium. Tidak ada pengiriman. Tapi tiap hari, itu kebetulan teman saya ada di bandara, sering kirim Kang liatin ini katanya. Mereka pada pergi. Nah, tiap hari itu. Nah, mereka itu ada. Jadi kalau Timur Tengah itu ada ya, Timur Tengah ya kayak Dubai sampai ke Erbil itu. Sekarang lagi ramai itu ke Erbil. Jadi mereka itu sistemnya kalau dulu kan mereka ditampung. Nah, kalau sekarang itu enggak. Jadi si CPM itu mereka nunggu di rumah. Kalau untuk pasporan dia dijemput sama sponsor itu, dijemput. Hari ini pasporan, nanti dijemput. Kadang-kadang berapa orang. Nah, ini yang saya heran. Mereka itu dengan mudah membuat paspor itu. Sementara kami sendiri kalau mau bikin paspor, betul-betul bikin paspor, susah. Tapi mereka dengan mudahnya. Mereka ada ke Cirebon, ada yang ke Jakarta, ke Cilegon, mereka tuh disebar. Ada ke Tasik, padahal orangnya orang wilayah-wilayah. Contoh kalau Bandung, kan deket-deket aja. Nah, setelah itu mereka pulang, gitu kan. Nah, terus medical juga sama, mereka tuh dijemput. Udah gitu, terakhir itu sidik jari. Nah, setelah mereka sidik jari udah semua, mereka mau terbang. Kemarin kalau Benny Ramdhani atau yang berkewenangan serius menangani kasus, saya kemarin
hampir 100 loh di penampungan. Kebetulan ada warga kami yang pergi sampai Sherlock, siapa tahu terus ini orang. Begitu titiknya itu, ya tahu sendirilah bagaimana gitu kan. Ini yang ada saya kecewa. Nah, jadi ketika mereka terbang, mereka tuh diwanti-wanti nanti kalau ditanya mau kemana umroh, karena kan rata-rata bisa ziarah. Nah, yang di bandara ini, kalau logika kita, petugas itu, yang namanya umroh itu kan bisa tentunya pulang pergi kan, nggak mungkin one way. Nah, ini yang begitu dalam. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka itu ada yang, kan saya bilang tadi ada dua, ada yang perorangan, ada yang PT. Nah, kalau yang PT ini, saya beberapa kali menangani kasus rata-rata ada 2 PT. Di belakangnya PT itu siapa sih? Gitu kan, saya heran gitu kan. Ada nanti saya sebutkan PT-nya El Sapas sama Purta Timur Mandiri. Ini rata-rata kasus itu mereka PT itu. Di belakang ini siapa gitu kan. Ini yang saya heran itu. Nah, ketika kalau melalui PT, mereka itu di sana ada syarikah, agensi. Nah, mereka sampai di sana, mereka ditampung. Mereka itu di-online kan. Ada yang beberapa hari gitu kan. Nah, yang lucunya ini, ada tetangga saya. Mereka itu pernah pelatihan dari UPTBP 2MI, malah dia tuh ketua kelompoknya. Nah, setahun kemudian dia pergi, saya kan nggak bisa melarang. Saya bilang, ibu siapa PT-nya, siapa agen, saya cuma gitu aja. Nah, ketika saya di sana, dia nggak bisa hubungi. Bener Pak, kata Pak Yanto itu. Kenapa? Benar-benar seperti, iya HP-nya dirampas. Dia tuh di online kan. Nah, kalau kan majikan carinya yang muda. Gitu kan? Nah, kalau yang tua-tua itu mereka diapkir, bahkan dikirim lagi ke Erbil. Ya gitu. Nah, betul apa yang disampaikan tadi Martin. Majikan itu ngambil satu PMI itu sampai 100 juta. Kan berharap dapat majikan itu dapat PM itu yang berkualitas, ya bisa masak, bisa segala kerjanya. Mungkin majikan itu berpikirnya kayak gitu. Ternyata yang datang orang yang nggak bisa apa-apa, ya pantas lah sampai ada marah-marahin, sampai nggak digaji. belum dikasih pendidikan dari Indonesianya sebelum berangkat gitu ya? Ya, namanya calling pisah itu. Calling pisah itu nunggu di rumah. Calling pisah itu. Bukan calling pisah, memang di online juga Mbak. Ada yang calling pisah, kalau Timur Tengah ada calling pisah, ada yang syarikah itu dijual di online kan. Kalau di Singapura itu banyak kan kalau yang itu calling pisah, pokoknya intinya ya teman menarikan di sininya calling pisah itu, jadi dia pun nggak tahu kerja di Singapura juga gitu loh. Akhirnya pada minggu bisa pulang, 2 minggu bisa pulang. Iya. Ini sih ada si Happy Susana, dia ex Singapura lagi cuti katanya. Dia lagi cuti, ditawarin orang Lamongan nih, sampai nanti kemarin nangis minta pulang. Nah, saya bilang karena ya saya kan susah, masalahnya kan sponsor ini daerah Jawa Tengah, nggak jelas di mana. Ya. Ini yang kadang-kadang bikin ribut. Tapi kalau jelas, makanya dari awal kamu calonnya siapa, sponsornya siapa, kan kita enak gitu. Kan saya tinggal datangin, saya ancam aja gitu. Kalau saya terus terang aja, saya orangnya kalau mereka udah pulang, udah mau ngapain lagi sih? Ya kalau calling pisah gitu kan juga nggak tentu, kadang sponsornya PT-nya ya. Saya saran ke Mbaknya, tolong lewat PT yang resmi. Kalau kamu bermasalah, yang saya ajak berantem tuh ada gitu loh Mas. Iya, kalau Singapura kan jelas Mbak, masih bisa ngirim. Kalau Timur Tengah kan moratorium Mbak. Jadi kalau dia nggak punya sponsor, nggak punya PT, ayo. Kalau dia masalah, ajak berantem siapa ayo? Kalau Mbaknya nggak bisa kerja. Nah sekarang gini, jadi kan kalau seandainya aku ada di kampung, terus aku kepengen ke Arab, kan aku harus cari sponsor dulu dong, kan nggak mungkin kalau saya nggak kenal sponsornya. Setidaknya saya tahu ini Mas Prianto sponsor saya, jadi kalau saya ada apa-apa nanti di Arab, saya kan bisa nyari Mas Prianto, begitu kan? Oh iya, aturan begitu. Tapi ketika sampai di sana, aturannya begitu. Saya kan saya itu tanggung jawab agen di sana. Angkat tangan mereka Mbak. Berarti memang sedangkan handphoneku kadang disita sama agensi. Iya betul itu Mbak, dirampas itu, kadang dirusak mereka tuh.
Jadi mereka selama itu nggak boleh. Saya pernah nangani si Teh Lila. Teh Lila, catat nomor telepon saya, masukin di kertas, saya bilang gituin, masukin di catatan. Betul, dia sampai sama Pak. Tapi kayaknya si sponsor di Indonesia di Purwakarta tahu bahwa si Lila itu pengawasan saya. Nggak diapa-apain HP-nya. Cuma dia langsung telepon saya, Pak, HP saya nggak dirampas, yang lain dirampas katanya gitu kan. Cuma untuk kameranya Ada rusak. aduan satu dari Timur Tengah, tapi dia nggak digaji, tapi paspor juga nggak punya, udah mati bertahun-tahun katanya itu. Saya kemarin yang Purwakarta yang 15 tahun nggak digaji, alhamdulillah bisa pulang. Cuman saya langsung telepon Beni Ramdhani. Bang, abang tolong dipantau, saya bilang. Nah ini kenapa yang Mbak Leli yang saya bilang tadi harus dipegang kepalanya itu begitu, Mbak. Kalau kita pegang kepalanya, langsung kan ke bawah juga. Oh, langsung mereka gerak cepat. Oh gitu kan? Ya. Jadi memang teman-teman kita yang ada di kementerian, yang ada di lembaga-lembaga atau di Snaker, jadi harus dipegang kepalanya dulu baru mereka gerak cepat begitu. Iya, betul. Ya termasuk di kedutaan di sana. Termasuk ini di Dubai. Saya lagi nangani di Dubai juga. Di Dubai itu ada PMI disekap sehari sampai berapa coba 10 lelaki Bengali melayani. Ya ampun. Ya Allah ya Tuhan. Terus itu bisa maksudnya dari itu sendiri bagaimana dari duta besar atau KJRI-nya di sana? Karena dia jadi ceritanya gini, dia itu udah 3 kali loh. Dia pakai messenger. Kenapa? Karena dia hanya dikasih wifi. Jadi dia bisa Facebookan, tapi nggak bisa pakai WA karena pakai nomor. Nah, itu saya komunikasi itu melalui itu. Terus Sherlock bisa pakai messenger. Kamu di mana? Saya di apartemen Pak, nggak bisa kabur katanya karena saya dijaga 2 Bengali sama Pakistan. Kalau yang si orang Karawang, si Fitri itu dia alhamdulillah bisa kabur, loncat dari ini. Dia loncat dari jendela, alhamdulillah dia bisa selamat. Nah yang ini nih, yang si siapa namanya itu orang Purwakarta sampai nangis, Pak, saya tuh gimana, saya tuh nggak sebetulnya jaga ini habis gimana, katanya. Saya lapor ke hotline KJRI, hanya di read doang, ya kan, petugas. Saya telepon konjennya, WA konjen, izin konjen, saya bilang gini, langsung itu Mbak, langsung direspon. Langsung saya bilang, ini tolong Pak, bisa kabur nggak? Nggak bisa. Saya bilang, kenapa? Karena dijaga ketat 24 jam. Terus keduanya di apartemen juga dia nggak tahu di lantai berapa, kamar berapa, nggak tahu. Ini masih anaknya masih ngeri. Berarti sampai sekarang ini teman-teman kita masih banyak, maksudnya perlakuan terhadap teman-teman kita yang ada di itu masih ada ya Pak ya? Masih berlaku, masih tetap ada gitu ya? Ini tuh TKW itu PMI itu calon germo-germonya orang kita loh. Ya justru dari kita, justru itu memang iya. Makanya ya. saya terus terang dengan LTSA, dengan pemerintah, kan mereka itu hanya menunggu, ibarat warung sembako nunggu pembeli. Kalau kami tidak, saya masuk ke grup Erbil, masuk ke grup Dubai, masuk ke grup Riyadh, istilahnya ngontrol gitu kan. Nah disitulah kita lihat postingan-postingan mereka gitu kan. Oh ini postingan, saya lihat profilnya, oh ini Jawa Barat, oh ini Bandung, baru kita colek. Nah dia langsung serah-serah, masa ada dewa lah penolong gitu kan. Pak begini. Nah ini saya tahunya tuh begitu Mbak. Kalau pemerintah teman-teman kita tuh kalau yang saya lihat tuh lebih berani berspeak up melalui grup-grup di Facebook ketimbang dia bilang langsung ke yang KJRI dan sebagainya gitu ya. Itu berarti karena memang dari Facebook itu, media sosial itu lebih cepat lebih cepat. Sampai dia tuh video call bikin, makanya sekarang ini yang sampai Kabin Provinsi kaget. Kan di Jawa Barat itu ada Satgas ceritanya. Terus saya tanya, ada beberapa orang di Snaker di daerah, kok di Satgas sepi-sepi aja Kang Yanto katanya. Tapi kok Kang Yanto hampir tiap hari ngasih kasus katanya gitu kan. Sampai satu dengan kasus itu langsung Mbak dengan korbannya, bukan dari orang. Ya, paham. Saya sering itu kita kan, aku ikut ada 10 grup di Facebook, yang grup-grup yang teman-teman curhat, yang teman-teman. Jadi di situ banyak sekali. Tapi kenapa misalnya
Jadi kenapa teman-teman lebih ada di grup itu karena dia maksudnya lebih apa ya, infonya lebih ini ya, lebih bersentuhan dengan yang mengadu itu. Nah, Betul. pertanyaannya saya itu kenapa teman-teman kok lebih suka berspeak up di media sosial? Itu loh. Lah Karena sedangkan mereka kita tahu sendiri bingung. Mereka tuh pejabat-pejabat kan bingung jarang kalau yang main Facebook. nah itu Mbak, saya punya grup WA ya dari teman-teman pegiat khususnya Timur Tengah. Deputi Ahmad Kartiko saya masukin sengaja. Bang, maksud saya tuh sampai ke dia, Bang, tolong minta staf 1 gitu kan. Dia apa Mas Yanto? Ya gini, saya aja masukin katanya. Saya sampai bingung masuk semalam, masukin enggak gitu. Tapi namanya disamarin ya katanya. Ini langsung deputi Mbak. Sekarang itu penggantinya Pak Tatang Rojak itu. Sestama dia. Pak Tatang beliau sekarang kan dari duta besar di Kolombia ya. Di Kolombia dia. Penggantinya Selamat Pak Tatang. malam Pak Tatang. Semoga ngelihat di Facebook saya. Beliau juga ada di Facebook saya. Satu gitu Mbak. Jadi kadang-kadang satu gimana nih pemerintah gitu. Kadang makanya ayo kita sama-sama kita lindungilah mereka tuh. Bagaimanapun juga ini anak bangsa. Dosa kita membiarkan mereka itu. Iya Pak. Mereka tuh butuh. Emang jadi derita PMI suka duka itu tetap pasti ada ya. Jadi benar juga bahwa media sosial itu tidak seindah foto profil. Di balik itu kita benar-benar banyak sekali teman-teman kita yang sampai sekarang ini masih mengurangi ketidakadilan ya, mendapatkan ketidakadilan. Ya, sebenarnya kita itu juga perlu dekat sama KBRI. Tapi dari dulu ya, yang saya dengar itu yang selalunya itu dari Arab sama Malaysia, Mak. Ya, memang betul. Ya kalau kayak di Singapura ya, kalau teman-teman punya masalah, kalau mah nggak bisa menyelesaikan, kalau bisa selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa, aku masuk ke PBNI KBRI Singapura. Dibantu. Jadi kita harus gimana ya? Anggap aja jangan anggap beliau pemerintah. Ya, beliau bapak kita, nggak ibu bisa kita. Sendiri kita. Itu rumah kita berdua, rumah kita kedua, gitu loh. Jadi kalau saya bisa menyelesaikan, aku selesaikan. Nggak bisa ya langsung WhatsApp. Bapak begini, ya panggilnya Bapak Mae begitu. Bapak ada problem begini. Jadi untung masih ada teman-teman kita aktivis seperti Mak Atin ini yang sering, yang masih peduli sama teman-teman kita ya. Kalau enggak, aduh, bagaimana nasib teman-teman kita? Juga sampai 6 bulan nggak digaji juga nggak pulang. Ya alhamdulillah aku bilang Bapak gini. Agennya ini panggil, pulang akhirnya. Sekarang. Saya ingin menyapa yang seharusnya menjadi ini menjadi sahabat Bapak kita, partner kita, Pak Sony Fahmi. Selamat datang Pak Sony Fahmi. Bapak telat. Bagaimana kabar hari ini Pak Fahmi? Silakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin yang habis menikmati ketupat. Bagaimana kabarnya Pak? Mungkin bisa cerita Lebaran di Indonesia bagaimana sih? Alhamdulillah, makasih banget. Mohon maaf nih, saya masih dalam perjalanan. Ya. Lebaran ya, Pak, kali ini, Lebaran iya. Kayak ini kan kayak apa ya? Suasananya kayak lepas dari kandangan gitu kan. Iya, karena saya hari ini telepon ke keluarga di rumah, dia bilang, wah tahun ini benar-benar rame banget. Iya, bahasanya itu semangatnya membara. Karena semua orang boleh pulang, rame banget. Jadi kita yang di sini, yang di Hong Kong terutama lebaran buat saya sama aja, makannya ya makan nasi. Sama aja ya. Karena sepi juga, karena sedih juga loh Pak. Tapi karena mungkin sudah terbiasa, jadi ya enggak. Ini kita juga karena terbiasa mudik aja. Kalau nggak dibiasakan ya nggak biasa. Siapa lagi yang ngebiasain dulu mudik kan? Ya sih, tapi
Siap. Tapi orang berarti sebenarnya kalau yang bahasa mudik nih kayak di Hong Kong. Jadi sebenarnya sama Pak. Kalau di Indonesia, kalau pas musim Lebaran, orang-orang yang ada di luar yang pergi keluar kota pada pulang ke kampungnya. Begitu juga di Hong Kong Pak. Jadi kalau pas musim, kalau mereka bisa pulang, yang orang-orang yang kan banyak orang Cina ya Pak ya ke Hong Kong. Jadi kalau pas musim Lebaran Cina itu mereka semua pada pulang ke kampungnya masing-masing. Betul, Gitu. betul. Sebenarnya sama. Jadi kalau pas ya nggak beda jauh sama mudik gitu. Masih Sebenarnya satu sama. rumpun ya, masih Iya. satu rumpun. Otomatis budayanya hampir sama, cuma Betul. berbeda Cuma aja. karena pas Betul. corona aja ya. Jadi mau nggak Iya. mau tetap nggak ada yang bisa kemana-mana gitu. Iya betul. Tadi saya ini, aduh ngeri-ngeri sedap juga tuh Kenapa? dari dengar cerita Pak Iya Pak. Pak Yanto Prayanto Ulsan. Iya. sama dengan Ibu. Beliau-beliau ini hebat-hebat nih bisa bantu saudara-saudara kita yang lagi berjuang kan, lagi berjuang tanah orang kan untuk mendapatkan kehidupan layak. Terus teman-teman kita ini yang penggiat-penggiat ini apakah personal atau berbadan hukum atau gimana nih Bu? Yang Mak Atin, menangani kasus-kasus atau perkara-perkara teman-teman PMI di luar. Saya dari SBMI Pak. Jadi apa itu Bu? Serikat Buruh Migran Indonesia. Serikat komunitas ya Bu ya. Ya, itu gede Pak. Itu yang punyanya itu punya Mas Hari, kawan kita Pak Fahmi. Oh Mas Hari. Iya. Ya, saya perwakilannya di Singapura. Oh, berapa negara Bu yang di Yang di mana Pak? Singapura tiap negara itu ada serikatnya gitu Bu atau gimana? Ada perwakilannya. Dari Hong Kong ada, Malaysia ada, Taiwan, yang di Amerika ada, di Jeddah. Oh, luar biasa nih teman-teman ini. Jadi kayak di Indonesia tuh di mana ada Purna PMI, di sana ada perwakilan macam DPD, DPC, DPK, DPW, di sana ada gitu. Malang, macam di Jawa Tengah. Intinya di mana ada Purna, di sana ada SBMI. Alhamdulillah, siap. Terus jadi, ini Bu, sejauh ini hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah kedutaan ya, perwakilan atau pemerintah pusat, gimana Bu? Alhamdulillah. Hubungan kerjanya. Hubungannya baik, sangat baik sekali, dan kami saling membantu. Jadi kalau ada penanganan kasus, seandainya saya nggak bisa menyelesaikan, saya minta bantuan KBRI. Alhamdulillah didukung baik, sangat baik dan sangat dibantu oleh KBRI Singapura. Iya Bu. Jadi ya, yang kami perjuangkan tidak hanya PMI saja Pak, kami perjuangkan juga ABK Migran. Oh, ABK Migran. Tahun 2021. Bedanya apa Bu antara PMI dengan ABK? Ya ABK kan yang pekerja laut itu loh, yang pelaut. Iya. Kami juga terima paspor dari apa gitu kan? Oh, dari pekerjaannya dong yang beda itu. Oh, pekerjaannya ya. Ya, kalau ABK itu di lautan, kalau PMI di darat. Dari Thailand. Ya. Nah, dari Thailand itu beliau sangat susah mau pulang, dia nggak ada vaksin, nggak ada apa. Kebetulan pakai dubes yang di Bangkok. Itu Bapak Sukmo Yuwono yang dulu kerja di KJRI Hong Kong. Sudah gitu kan bekerja di KBRI Singapura. Sudah gitu kan jadi kepala hukum kalau nggak salah ya di BP2MI. Sekarang beliau ada di Bangkok. Ya. Waktu di Singapura aku repotin, aku kejar terus. Waktu di BP2MI lagi-lagi aku repotin lagi. Di Bangkok sekarang kejar lagi dengan adanya kasus ABK. Jadi beliau langsung turun tangan sama anak buahnya, sama stafnya, langsung membantu proses pemulangannya. Oke, Bu, kalau saya lihat kan ini kan yang diurus orang atau manusia ya Bu ya, yang jelas gitu. Terus selama pengalaman ini pemerintah pun kan ngurus manusia gitu kan, terus dibantu oleh teman-teman serikat praktisi atau simpatisan
untuk membantu teman-teman ini. Apa sih Bu yang selama ini tergambar atau yang perlu pemerintah siapkan nih? Karena kalau personal kan jelas. Kalau kita misalnya punya database kan, misalnya diusulkan ke pemerintah, pemerintah tolong dong database-nya kan gitu. Atau pemerintah tolong dong perusahaan-perusahaan sponsornya mana aja, masa pemerintah nggak mampu, gimana Bu itu? Ya, saya punya ini sih, saya minta ada permintaan aja ya, menyarankan mudah-mudahan PT-PT di Indonesia itu dengan resmi, intinya ya, jangan ada PT yang nggak resmi, PT-nya yang resmi, dan mbaknya CPMI ini dapat pembekalan waktu mau berangkat ke luar negeri. Bu, yang nggak resmi itu yang gimana? Kan banyak Pak yang nggak resmi. Itu tadi daru-daru itu kan banyak. Nggak tahu Contohnya nih, yang seperti apa? Contohnya seperti apa? Karena Pak Sony ini, beliau kan lebih ininya ke UMKM, juga ke beliau juga ini Pak ya, apa di sinergisitas, BNP ya, di BNP ya. Sinergisitas, BNPT. Nah, itu ratanya bagus itu. Berarti karena apa? Pancasilaan karena ya. Apa? Kebangsaan, keindonesiaan, keterorisan. Ya, salah satu indikator untuk orang masuk terhadap jejaring paham radikalisme karena faktor ekonomi. Sehingga pemerintah mengeluarkan rencana aksi nasional penanggulangan terorisme melalui sinergisitas kementerian dan lembaga. Makanya setiap orang maunya sih CPMI yang mau berangkat ke luar negeri dapat pembekalan masuk BLK gitu loh Pak. Jadi begitu berangkat ke luar negeri itu sudah pandai ya, sudah ada bekal bahasa, biarpun hanya yes no dan sedikit lagi, mungkin tata kerjanya dan mentalnya ini biar tambah kuat lagi gitu loh. Nanti celahnya dari mana sih Bu? Celahnya dari mana? Majikan lagi muka masam aja, mereka nggak suka mau pulang. Jadi seharusnya kalau CPMI ini udah jadi PMI ya, udah masuk ke Singapura, nggak suka sama majikan, kita jangan jangan muka masam, masa bodoh aja gitu loh. Kalau memang pengen habis potongan gaji mau pulang ya monggo, sudah nggak punya utang ya, tapi kan rugi. Tapi jangan menunjukkan muka masam. Kebanyakan majikan masam ya dia ganti masam, ganti apa? Penting, jadi Pak, asam gitu ya Bu ya. Jadi asam ya Bu ya. Majikan juga manusia kan, gitu ya Mak ya. Tapi kan gini loh Mak, setahu saya kan sudah ada, nggak setahu saya kan pemerintah BPD-PMI dan Kemenaker itu kan sudah ada gerakan-gerakan untuk apa belajar BLK, belajar untuk apa CPMI itu. Nah itu bagaimana itu Mak sejauh justru, ini? Mak, gitu. Saya pengen tahu juga nih perusahaan-perusahaan yang tidak resmi itu memasukkannya itu melalui celah-celah apa sih? Bisa mendatangkan apa teman-teman untuk bekerja di luar negeri itu celahnya gimana? Apakah melalui paspor kah atau melalui bukan melalui paspor, Pak. Banyak kan calo, Pak, calling visa begitu loh. Banyak mbak-mbak ini yang berangkatnya melalui calling visa. Seandainya cuman kena sponsor aja. Nah, si sponsor ini kena dengan agensi di luar negeri. Nanti diproses, diberangkatkan. Mbaknya duduk manis, leha-leha, tidak ada pembelajaran, tahu-tahu berangkat. Oke, kalau agensi itu emang nggak terdaftar dengan kerjasama dengan KBRI atau dia masing-masing? Atau Pak KBRI mengetahui tentang agensi itu? Kalau agensi itu juga banyak Pak, juga tahu, tetapi kan sekarang kalau kembali lagi ke majikan sama PMI ini, memang PMI itu harus bikin kontrak kerja. Jadi kalau PMI ini bikin kontrak kerja di KBRI, namanya kan terdaftar, tapi kebanyakan juga nggak mau bikin kontrak kerja, gitu loh. Baik. Terus Pak Yanto gimana nih pendapatnya? Kalau saya setuju Pak Yanto nih tadi bahwa Pak Yanto masih monitor ya?
Ya, Siapa masih. sih? Mungkin di sini juga ada Salam kenal. Mas Madiano SPMI Lumajang. Selamat datang Mas Madiono. Ya. Oh, Mas Surya. Nah, ini Mudiono nih gimana? Lumajang? Mudiono. Jadi di sekarang ini kita lebih kepada untuk advokasi sepertinya ya. Jadi Nggak apa-apa. jadi Nggak cocok apa-apa juga dulu. dengan Pak Sony yang notabene bisa mengurus teroris. Ini orang-orang kalau juga termasuk teroris ya Pak ya? Ya. Karena kan sudah Ya karena riskan juga, riskan. Teman-teman riskan juga kan, teman-teman datang ke ini ternyata nanti di luar cekokin, mungkin aja kan cekokin paham-paham yang ini. Bisa Tuh, jadi. Bisa jadi. Terus selanjutnya saya setuju juga bahwa Mas Yudhoyono tadi bilang ambil kepalanya kan, baru bisa komunikasi. Nah di antara simpul-simpul tadi ada agensi, ada sponsor, ada apa? Gimana sih Pak? Alur-alur atau kepala-kepala yang perlu di ini Pak? Jadi gini, sebetulnya simbiosis mutualisme mereka tuh antara sekarang gini, kita misalkan punya job karena tiap-tiap negara, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan dengan Timur Tengah itu berbeda gitu kan, berbeda alurnya. Iya, seperti yang disampaikan Mak Atin, Singapura, Singapura bagus gitu kan. Coba kalau berbicara Malaysia sama Timur Tengah, gitu kan. Itu yang kenapa sekarang yang lagi mencuat itu, lagi rame itu ke Irak, ke Erbil ini, yang lagi rame itu. Baik. Ramainya di gimana Pak? Bisa dikasih gambaran Pak Yanto? Saya Terus mau menyapa dulu sama teman-teman. Ya? Saya mau menyapa dulu Pak Fahmi sama teman-teman yang lagi di Facebook, sama Teh Entin, Kumaha Damang, sama Kak Lori Raga Lori, sama Mas Fahyus Sahab Sada, dan Pak Randy Bambang. Apa kabar teman-teman? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Mungkin ada mau pesan, kesan, atau mungkin mau salam, silakan nanti kami sampaikan. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak Sony. Baik. Pak Yanto keluar ya? Koneksi, iya koneksi. Koneksinya jelek. Koneksi. Ya, tadi kan yang diurus person, orang, pemerintah pun person, orang, konsentrasi. Terus ada lembaga nanti, lembaga sebagai agensi, sponsor, untuk di luarnya agensi gitu ya. Alur-alur ini kan tinggal bagaimana nanti nih kolerasi hubungannya. Nanti kalau ibu siapa tuh yang di Singapura? Mak Atin. Ya Mbak itu kerjasama dengan KBRI sehingga bisa mengetahui mana sponsor yang bagus dan agensi yang bagus. Yang diharapkan dari pemerintah itu apa nih Bu? Apakah dari KBRI itu sendiri mengetahui agensi-agensi terdaftar di KBRI, mitra, atau sponsor-sponsor itu sendiri yang dari kita ya, sponsor dari Indonesia berarti ya posisinya ya, Mbak Leli. Iya. Kalau sponsor kan dari Indonesia ya? Iya, kalau sponsor dari Indonesia ya betul. Sponsor calo dari Indonesia. Dari luar, ya? Kalau agen iya. Jadi kan sebenarnya sih untuk permasalahan ini lebih beratnya justru ada di Indonesia ya, Mak Atin ya. Yang perlu dipersiapkan justru di Indonesia yang perlu pembekalan tadi. Iya, pembekalan itu. Jadi kalau teman-teman, kalau saya itu kan dulu, jadi dibekali dulu 3 bulan di PT. Iya, dibekali dulu dikasih bahasa itu yang bahasa yang ya paling selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau makan, dan ini itu aja. Ya, terus diberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan mesin, karena di Hong Kong itu kan rata-rata semua pakai mesin, kan belum tahu
kan banyak juga teman-teman kita yang di Indonesia yang ya ada yang sudah bisa menggunakan mesin cuci, ada yang enggak. Tapi kan di Hong Kong itu rata-rata ada Inggris, ada Kantonis, bahasanya ada yang huruf berdiri itu. Kan kita kadang-kadang kan nggak paham kan. Kalau biasanya kalau orang baru datang ke majikan itu kita tidak berani tanya. Nah, kalau dia sudah punya pembekalan dan dia tahu bagaimana cara menggunakan mesin-mesin tersebut, mungkin dia akan sedikit terbantukan. Jadi si majikan paham bahwa oh ini anak bisa kerja, oh ini anak bisa gini. Tapi yang sekarang yang saya sering dengar Pak Fahmi, jadi teman-teman kita itu tidak dibekali bahasa maupun yaitu pemahaman-pemahaman tentang bagaimana menggunakan sesuatu di negara penempatannya gitu loh. Betul nggak, Mak? Begitu ya, Mak? Betul sekali. Dan sebentar-bentar komplain minta pulang, majikan nggak baik. Yang nggak baik itu siapa sebetulnya, gitu loh. Tapi ya mentalnya, sekarang Mak, kembali, ya kurang pembekalan mental, memang mentalnya pada tipis. Padahal sekarang ya masuk sudah boleh pegang handphone, free wifi. Zaman kita handphone pun tak ada. Tapi belum tentu Mak. Jadi nggak semua juga teman-teman kita yang dimajikan baru itu boleh megang HP atau apalagi wifi, karena nggak semua juga mendapatkan nggak semua mendapatkan fasilitas itu. Sekarang malam boleh pegangnya sinyal malam. Error. Oh iya, selamat datang kembali Pak Prianto. Tadi silahkan disambung sama Pak Sony Fahmi yang mungkin bisa diperkenalkan. Pak Sony Fahmi ini kalau untuk di Balai JP, beliau di bidang ekonomi kerakyatan. Kalau untuk tugasnya beliau ada di BNP, jadi lebih kepada teroris nih, tentang kebangsaan dan Pancasila. Nah mungkin calo-calo ini, apakah calo-calo ini termasuk golongan teroris, Pak? Mungkin bisa dipahami, karena memang bagaimana lagi, karena sudah banyak merugikan orang. Nah, iya, merugikan banyak orang kan. Tapi asal nggak diiming-imingin uang pesangon yang tinggi itu loh, kan calling kita. Nah. Enggak, kalau Timur Tengah itu biasanya kalau kita mau bekerja, yang ditanyakan kerja kita apa, gaji berapa, gitu kan? Anehnya kalau Timur Tengah apa coba? Berapa uang PIT-nya sekarang? Itu yang utama. Jadi mereka tuh nggak mikir kerjanya tuh apa. Bagaimana tuh nggak jelas. Yang penting uang PIT-nya berapa. Apalagi yang baru pulang. Ini ada loh. Yang ada PMI yang saya dampingi, dia masih di sana, waktu masih di sana. Saya kan suka komunikasi dengan mereka gimana. Nah, ini yang lucu. Mereka baru 2 minggu di rumah, mereka udah pergi lagi. 2 minggu di rumah udah pergi. Di rumah loh. Bukan cerita bohong loh. Ini saya cerita beneran loh. Nah, jadi kalau misalkan kita pulang ke Indonesia nih, paspor kita masih ready, masih panjang, itu nilainya lebih besar. Nah, jadi si calo-calo itu tahu gitu kan, wah ini ada PMI datang nih, didatangin, diambillah calo, misalkan nih pengen dikasih DP. Terus si CPMI juga pintar, berapa sekarang uang PIT? Nah, si calo tuh, ya ini kan masih panjang. Kalau itu masuk ke sponsor juga atau Pak beda? Iya sih, itu sponsor, sponsor. Sponsor itu calo. Iya, jadi orang lapangan. Nah, makanya Pak Sony, ini kira-kira sponsor sama calo ini termasuk teroris nggak gitu loh Pak? Coba diberantas. Iya. Jadi sekarang gini, Mas Sony, misalkan Mas Sony punya perusahaan ya, P3MI. Resmi, jelas lah misalkan gitu ya. Ini jelas lah. Terus Mas Sony itu datang ke kampung, ke lumbung-lumbung pekerja migran di situ. Mas Sony nggak akan dipercaya mereka. Walaupun tapi berbeda kalau dengan saya yang calo, misalkan datang mereka. Mereka lebih percaya. Mereka lebih percaya. Iya, mereka lebih percaya seolah-olah dewa. Apalagi orang yang lagi dikejar-kejar Bang Emok lah. Kalau di Bang Emok itu Bang Harian lah. Nah, ini mereka rata-rata mereka begitu. Jadi ibarat dewa penolong.
Perlu uang Kasih kok aja. ada. Ya, ada mengeluarkan dana talang dulu gitu kan? Bukan dana talang, memang uang Tapi itu tadi, dapat. uang PIT. Uang tip. Iya, Jadi PIT. uang saku, Pak. Nah, Jadi uang itu saku yang lah. jadi Saku. uang Uang iming-iming saku. gitu loh. Uang iming-iming Uang- bagaimana Kalau supaya saya kita nggak mau ada ke luar negeri lagi. Iya. Nah, kalau yang baru datang mereka paspornya masih rangkaian. panjang, itu tawar-tawaran. Berapa nih? Ya 10 juta lah misalkan. Wah, kemarin juga katanya ada calon ke sini Bu Haji Ana. Dia berani 15 juta katanya. Sok Hah? aja Bapak kalau mau Oh, jualan. 20 juta. Bisa begitu Iya. ya? Iya, Begitu, Timur Mbak. Tengah begitu memang. Betul, Mbak. Ini tertarik juga nih. Terus si calo itu mendapatkan pengembalian uang itu dari mana tuh? Nah, ada dua. Yang pertama dia agensi, bisa melalui satu tangan, misalkan agensi ya. Ada juga Agensi dia itu ke yang PT. Ada juga ke PT. Ke PT. Jadi operasional lah istilahnya. Karena majikan itu membeli satu PMI itu sekitar 100 juta. 100 juta satu PMI. Ya. Satu Nah, orang makanya 100 juta, kalau dikasih 10 juta uang tipnya, berarti dia masih mengantongi 90 juta, enggak, Pak. kan kerjasama dengan agen di syarikah di luar negeri. Taruhlah misalkan dari luar negerinya dari 100 juta itu saya ngambil 30 juta lah misalkan. Tapi kan diam ya di sana. Ya 70 juta kirim. Oke, itu syarikah itu emang ada kerjasama dengan KBRI atau enggak? Masing-masing. Agen nggak ada. Agensi nggak ada. KBRI nggak mengetahui tentang agensi itu. Nggak mengetahui. Saya ini langsung suka komunikasi dengan PMI gitu kan. Jadi ini murni mereka tuh betul. Nah, dari uang operasional itu misalkan ada yang PT, ada yang agen gitu kan. PT, agen bedanya apa? PT dan agen. Kalau PT itu kan yang istilahnya yang berbadan hukum. Berbadan hukum. Kalau agen kan perorangan. Tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum. Juga ya. Nah, jadi taruhlah operasional. Mereka si PM itu dikasih, kalau yang pemula kadang-kadang itu nakalnya si calo itu kadang-kadang dikasih 3 juta, kadang dicicil, kadang nggak dikasih. Ini banyak kayak gitu, PMI laporan ke saya. Mereka udah itu calo itunya juga. Nah, ketika mereka nggak usah banyak-banyak Mas Sony, saya sebulan 3 aja ngambil bawa PMI, udah 15 juta lah saya dapat untung. Padahal cuma bawa doang. Ya. Cuma bawa aja dapat 15 juta. Nganter Terus aja. bagaimana? Berarti orang ini seperti dijual belikan ya Mas Parianto ya? Iya. Komoditi. Nanti kalau PMI punya masalah, nomor sponsor yang di kampung itu nggak bisa dihubungi. Diblokir. Begitu semua. Berarti sponsornya itu termasuk teroris ini Pak. Ciri-ciri teroris. Jadi teroris itu bukan hanya ingin ngebom dunia, radikal. Tapi ini termasuk penjual, ini radikal ini. Ini Mas Sony, ada bahasa dari, ini ada komen dari Dwi Subawanto. Beliau bilang gini, sekarang baik G2G atau B2B, ada pembekalan bahasa dan budaya dan keterampilan selama 6 bulan dan harus mendapatkan sertifikat dari BP2PMI. Itu yang saya tahu. Nah, saya juga sudah sering melihat postingan-postingan BP2PMI. Itu bagaimana itu? Itu job kemana? Ya, ini nggak ada. Job kemana dulu? Ya, kalau setahu saya Prelim aja pembekalan kan Korea itu. Ya. Korea sama Korea Taiwan. yang jelas-jelas Korea aja yang jelas-jelas G2G pemerintah ke pemerintah. Mereka hanya beberapa hari pembekalan. Prelim, PAP. Nih, gini nih, ini agak menarik. Karena mengandung radikalisme. Teroris. Ya. Harus. Mas Sony kan teroris. Saya Mas Sony. Cikal-cikalnya. Betul. Nah, kalau saya lihat, jadi cikal bakal teroris itu ya kita ini aja Pak sponsor. Mas Kanto, gimana kalau seandainya ini kan teman-teman kita yang pekerja migran ataupun ABK, beliau kan basicnya di desa, ya, betul. Ya, pesisir. Ya, pokoknya ada di pemerintahan desa kan, KTP itu terdaftar.
Nah, bagaimana kalau kita optimalkan gerakan ini melalui gerakan desa? Gerakan desa. Jadi desa-desa itu pertama apa nih yang perlu disediakan oleh pemerintahan desa? Apakah database tentang teman-teman yang bekerja ke luar negeri? Terus nanti ini kan basicnya ya paling dasar dulu kan, yaitu teman-teman itu di desa-desa kan. Betul. Gitu. Nah, apabila misalnya nih dari Pak Yanto, oh ini nih daerah kampung PMI atau desa PMI atau itu ya, kan lumbung desa lumbung. Kalau istilah tadi Pak Yanto itu lumbung ya, iya, Pak. Itu bisa nggak kita optimalkan desa, kerja sama desa melalui gerakan desa? Harus. Kan bisa. Sudah jelas di situ di dalam undang-undang juga. Undang-undang 1817. Tugas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat desa, dia punya tanggung jawab. Nah, ini justru yang saya nggak bisa pikir itu desa. Coba bisa ditanya, coba tanya kalau ke desa lah. Tanya ke desa. Nanti kita undang teman kita yang dari Kemendesa ya. Wajib. Oke, itu harus. Siap. Harus nanti itu kita harus. Undang, harus. Nanti kita undang harus. Pak Budi. Iya. Terus nanti Pak harus, saya setuju. dari itu Pak yang kemarin bilang, Pak siapa Pak? Yang kemarin Bapak bilang. Pak Sony kemarin yang bilang ketua apa itu Pak? Ketua Laskar Pancasila. Nah, saya agak pelupa. Jadi nanti kalau tentang teroris ingat. Ya, karena beliau emang kan di bidang di BNP, jadi BNPT memang memegang teroris. Harus dari desa. Soalnya kan kalau MI mau ke luar negeri kan minta izin ke desa dulu gitu loh. Ekonomi kerakyatan ya salah satunya modal. Modalnya harus didapat melalui kerja migran. Nah, sebelum itu kan berarti harus dibenahi dulu sumber dia untuk mendapatkan permodalan, yaitu selaku pekerja kan gitu. Betul. Jadi mata rantainya gitu, Pak. Setelah punya modal dari PMD, baru ke UMKM kan. Betul. Jadi menarik sekali. Jadi ini tapi tidak sedikit loh Pak yang bolak-balik bekerja di luar negeri. Saya tanya, udah 4-5 negara saya tanya, udah punya apa? Mereka malah ketawa. Malah ketawa. Jangankan maaf, bukan merendahkan yang Timur Tengah lah gitu ya. Korea aja selama dia kontrak 5 tahun minimal 1 miliar loh. Dia harus. Berarti kalau UMKM Pak Sony aku perlu bantuan. Sama, saya juga perlu bantuan, Bu. Jadi di sini kita acara ini itu tempatnya itu bersinergi. Jadi kita harus saling mensupport, saling membantu. Nggak bisa UMKM juga butuh dukungan advokasi. Oke, perlu bantuannya. Kalau di timnya Pak Sony di sana, biasanya ke pemerintahan kan perlukan baju batik ya. Bisa beli sama saya dong. Apa tuh? Baju batik. Bisa beli sama saya. Ya betul. Jadi kita memang bersinergi. Jadi ada keterkaitan. Betul, keterkaitan benar. Jadi kita harus bersinergi. Jadi kalau bersinergi itu kan harus saling menguntungkan kan gitu loh. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi di sini semua itu yang bersinergi. Yang DPR Bangkok Thailand ya, yang Pak Sukmo itu batiknya udah pesen dari saya loh. Wih, cakep. Keren. Berarti produk Indonesia sudah. Jadi kita ini yang ada di luar negeri sebenarnya adalah duta-duta bangsa, duta-duta yang bisa memperkenalkan baik budaya, baik dari makanannya, kulinernya, baik dari bajunya, bahasanya, dan yang lebih lagi kalau ada yang nah untuk bagiannya Pak Sony ini cikal bakal teroris ini yang perlu didalami sponsor. Toleransi nanti masuknya. Tapi betul Pak Sony pada saat PAP-an, Pak Sony boleh memunculkan menurut saya nih ya, khusus Korea, Pak Sony boleh dong ngasih materi barang 1 jam, setengah jam sampai 1 jam lah, gitu kan, untuk membekali mereka, gitu kan. Karena jangan sampai mereka itu, karena ketika sampai di Korea kan tidak sedikit mereka tuh kan, apalagi sekarang
di masjid-masjid sudah banyak gitu kan. Jangan sampai mereka itu ya itu tadi paham radikalis masuk gitu kan. Iya. Apalagi di sana itu kan dari beberapa negara Muslim gitu yang ke sana gitu kan. Kita kan mereka tidak tahu. Sekarang pada jusuk pakai inbox, pakai messenger segala macam, namanya bunda siapa, mau bantuan apa, yatim piatu, langsung aku blok begitu. Betul. Ya kalau mau bantu kan ada tempatnya toh gitu loh, nggak usah pakai messenger. Emang PNI ini nggak habis ceritanya nih. Oh nggak kan? Kalau berbicara PMI seharian kita duduk diskusi dengan pemerintah, saya paling terus terang aja, mereka kan hanya formalitas. Kayak misalkan sekarang ada Bintek, kita berbicara ini yang mereka yang dari daerah, dinas daerah hanya cuma dengarkan. Maksud saya ketika ada semacam FGD gini, ayo kita ramaikan gitu kan, saling berdiskusi gitu kan, untuk dibawa ke daerahnya masing-masing gitu kan. Itu makanya saya setuju Mas Sony, nanti dinas pemberdayaan masyarakat desa harus terlibat di situ. Ya, Kementerian Desa. Ya. Karena apa? Karena kan otomatis dengan mereka bekerja sebagai PMI itu kan mereka mengirimkan dana. Dana itu menjadi daya tingkat pertumbuhan ekonomi di desanya. 159 triliun per tahun. Wah, itu. Jadi tahun berapa ini? Makanya Kabadan, Mas Baryato. Makanya Kabadan berapi-api sekali. Pak Beni itu. Oke. Makanya ini kan kalau tidak keroyokan, tidak meneliti, ini kan mendatangkan peluang-peluang tadi. Apakah itu calo atau agensi atau mana nih yang tadi banyak sponsor atau gitu. Celah-celah itu kan nanti dari teman-teman pengalaman, celahnya melalui masuk bisa calling, ciri-cirinya nanti gimana kan, tinggal di profiling, ya kalau tahu mereka pakai calling bisa begitu, kalau mereka punya problem Pak biasanya sharing ke saya tanya PT-nya apa, sponsornya siapa. Aku nggak punya PT, aku calling bisa melalui, saya bilang sponsor ini. Sekarang sponsornya udah minggat. Kalau PMI-nya punya masalah, nggak bisa dihubungi lagi. Ya kadang agensi pun juga bentak-bentak, juga marah-marah. Intinya agensi kadang juga kurang baik juga. Kalau saran saya Mas Sony, tolong didorong lah. Kan selama ini Timur Tengah itu moratorium dari 2015. Walaupun moratorium, tapi penerbangan masih terus berjalan. Nah, kalau menurut saya, udah buka aja sekalian gitu kan. Jelas, tapi benahi tata kelolanya dari mulai hulu gitu kan. Ini kan dulu sempat ada SPSK, sistem pengiriman satu kanal. Nah, udah aja itu dibuka kembali, tapi kita duduk bersama, lindungi mereka dari mulai hulu, dari mulai pelatihan, gitu kan? Karena apa tuh kemarin? Nah, ini nggak tahu lah, saya juga ada politik juga. Apa nih sebabnya kan sampai ya Bu Lele. Kalau Timur Tengah itu dulu zamannya Pak siapa ya yang 2015. Pak Said gitu kan, mereka jangan mengirimkan TKW ke Saudi katanya begitu kan, tapi kan buktinya walaupun tidak mengirimkan, masyarakat masih butuh, kenapa tidak gitu kan. Yang penting lindungi mereka dari hulu, benahi tata kelolanya. Itu yang saya saran itu, daripada sekarang mereka unprosedur. Betul. Gaji jelas tidak dibayar. Semuanya. Nah kan sekarang gini, Arab Saudi belum dibuka untuk secara resmi belum, tapi bukannya BPD PMI Kemenaker tahu bahwa sering sekali ada masalah-masalah di sana. Ya itu tadi saya juga tahu. Itu udah lama masalah itu tahu. Jadi kecolongan gitu. Bukan kecolongan. Terus sengaja pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak mau tahu gitu. Makanya saya bilang juga, saya gini Mbak, saya
kalau kita menggerebek gitu kan, emang misalkan ini ada 10 CPMI digerebek, emang kalau udah digerebek ada solusinya tidak? Orang lapar. Kalau orang lapar, nalarnya udah nggak jalan, Mbak. Kalau yang menggerebek tidak memberikan solusi kepada yang digerebek itu juga akan pindah lagi cari orang lagi kan, sama aja kan? Iya, mereka itu digerebek hari ini, dipulangkan. Memang kalau dipulangkan mereka dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa. Berangkat lagi 2 minggu kemudian udah cari sponsor lain. Nah, berarti sama aja ya. Berarti emang iya sih. Pak Sony gimana nih Pak Sony? Pusing juga kan mikirin ini, calon cekal bakal teroris. Ini kalau ini cerita nih, siapa yang hari ini CPMI ke saya mau terbang, mau pingin bang gini sampai dia, Pak, kalau nanti kita kaburan di sini gimana? Saya bilang kaburan esok aja, resiko kamu. Saya bilang gituin. Asli, Mbak, ini saya bukan bohong loh. Ada CPMI ke saya, Pak, nanya-nanya, saya bilang kamu itu prosedur, saya bilang. Tapi kan dia ngotot kekeh gitu kan. Apa kita bisa melarang kan? Enggak. Sekarang udah saya kasih tahu. Bukan hanya ada di Arab, tapi di kemarin yang terbaru, isu terbaru juga dari Polandia ya. Nah, itu yang baru Polandia itu. Juga. Polandia. Padahal iklan sponsor di Facebook banyak banget, tapi kok tetap masih ada yang tergiur. Pemerintah diam-diam baik. Tapi pemerintah diam-diam baik, seharusnya begitu ada pengumuman di medsos itu kan ada tugas pembagian pengawasan. Ayo dong turun. Berangkat jadi juga akhirnya mencegah, iya banyak mencegah yang kan, juga sebenarnya. bukan asal kejadian. Ini Polandia tuh saya juga nggak tahu ini berapa sih kuota yang jelasnya itu. Nah, sampai ini harus duduk bareng, bertanya langsung kepada yang G2G itu. Sudah berangkat. Iya, karena mereka kita bukan G2G, karena kan ada yang mandiri, Mbak. Ada yang mandiri, ada yang P3MI. Kalau yang saya lihat ada di Facebook ada mereka menawarkan pergi ke Polandia, terus kalau ada yang nanya biaya berapa, inbox saja, nanti tak inbox, di inbox bahasanya, jadi kita nggak bisa nggak bisa ngelihat, karena kalau pas ditanyain ini kalau berangkat ke sana berapa Bu untuk biaya semuanya, di inbox, nanti saya inbox seperti itu. Jadi saya nggak tahu. Sekarang LPK aja mereka mengiklankan, padahal tugas LPK bukan memberangkatkan, dia kan hanya mendidik. Betul. Terus kalau Pak Prianto kan pakai advokasi, pasti paham dong kalau ngelihat iklan-iklan seperti itu. Apakah bisa maksudnya bisa ngomong sama orang yang beri iklan itu, atau membiarkan, atau menunggu dulu ada korbannya baru bisa ngomong? Kita mau dulu harusnya pura-pura jadi. Kalau saya sengaja masukin di grup, kan saya punya grup WA kayak Polandia atau Timur Tengah gitu, sengaja saya gini biar aja nih. Itu saya pernah screenshot di Facebook, ada 3 sponsor pemberangkatan Polandia, jelas banget kan ada. Terus SS itu saya kasih ke salah satu staf di BPDPMI. Jawabnya kalau memang kalau memang yang sponsornya resmi nggak masalah. Nah, saya hanya dengerin, itu masih tersimpan, belum saya hapus juga. Terus sekarang sebulan yang lalu banyak banget isu di Facebook kan, Mbak. Ada Polandia ini, Polandia. Saya screenshot lagi. Nah, kalau sudah begini bagaimana, Pak? Gituin. Ya, karena kita kan hanya bisa memberitahu, tapi kalau jawaban seperti itu, ya udah kita diam, kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu kan apa harus menunggu ada korban dulu baru itu dicegah? Tadi saya bilang, itu tadi saya bilang, ini kan seharusnya kan bagian pengawasan itu kan ada tingkat provinsi, kabupaten, kota, gitu kan? Itu seharusnya tugas mereka. Iya ada. Iya. Bukan, ini kalau menurut Pak Sony, ini bisa nggak dikoordinir desa ke desa? Jadi mungkin ada pembekalan kerjasama sama BPDPMI atau sponsor atau agensi atau PJTKI gitu loh. Jadi BNPT daerah bekerjasama dengan
yang untuk ini Pak. Jadi biar bagaimana mereka kasih pembekalan supaya setidaknya bisa mengurangi gitu loh Pak. Betul, sinergisitas itu kan antar kementerian dan lembaga. Betul. Nanti kan teman-teman kementerian di misalnya Kementerian Kemendesa, ini teman-teman masyarakatnya ada yang kerja selaku migran, dan itu kan apalagi di daerah-daerah yang rentan, paham radikalisme, sehingga ya perlu pemerintahan daerah ataupun yang terkecil pemerintahan desa gitu kan. Nah, kita sinergikan melalui pembekalan itu penting saya kira. Itu. Terus yang kedua, nih apa ya? Ini kan harus ada revolusi akal nih, Mbak Leli. Kalau akal sepertinya yang lebih cerdas, kita cerdas, tapi ada yang lebih cerdas lagi, itu sponsor. Nah, calonnya lebih cerdas lagi, tahu bahwa ini orang butuh uang, ayo kita iming-imingi. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh, Pak. Kalau kompak, Pak Sony ngasih uang ke saya di kampung. Pak Sony ngasih uang saya ke saya 5 juta, saya lagi butuh banget. Tentu saya nggak nolak, Pak. Padahal saya nggak tahu nanti saya dipekerjakan apa di sana. Tapi karena saat ini saya butuh banget, saya terima. Kemungkinan seperti itu, Pak. Jadi saya bisa ngomong dari saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau nginin contoh orang, tapi saya sendiri. Kalau saya butuh 5 juta. Padahal saya tahu nih, ke Arab ini saya kerja apa gitu. Saya nggak tahu kerjanya bagaimana. Ini kan tinggal, kalau saya mudahnya ya, secara simpelnya nanti si agensi, terus atau si PT kerjasama dengan pemerintahan desa melalui BUMDes-nya. BUMDes-nya itu sendiri ada kan, karena badan usaha milik desa itu kan bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi desa kan gitu. Nah, tinggal ini secara bertahap, misalnya ada sampling. Nah, gimana si BUMDes atau pemerintahan desa itu kerjasama dengan si PT kan, atau kerjasama dengan agensi yang di luar. Apa yang perlu kita siapin kan gitu, Mbak. Misalnya nanti si BUMDesnya perlu permodalan, ya, perlu permodalan untuk bentuk apa, padahal nanti BUMDesnya juga kan karena si calon majikan itu membeli ya, tadi saya dengar mengeluarkan biaya untuk transport atau segala macam ya, atau koordinasi ya gitu ya Pak Yanto ya. Iya betul. Ini kan kita permudah alurnya aja, nanti nih tinggal pemerintah apakah ada kerjasama atau mengetahui PT-PT ini, ya kan, agensi-agensi ini, terus atau BLK yang ditunjuk yang menangani pelatihan kan tinggal inventarisir. Tinggal nanti si pemerintahan desa itu sendiri memberikan, ini kan ruang lingkup terkecil nih, pemerintahan desa memberikan sosialisasi tentang bagaimana riskannya bekerja ke luar negeri apabila melalui agensi yang tidak resmi, gerakan nasional, ya, melalui pemerintahan desa, ya Pak Yanto ya. Karena kalau nanti kita berbicara di level kabupaten atau level provinsi, itu buyar lagi. Tapi kalau berbicara gerakan di level desa, itu akan langsung ke orang, person-personnya. Dan pemerintahan desa yakin mengetahui siapa aja warga-warganya. Seharusnya memang begitu. Kan jelas di dalam undang-undang juga tugas mereka. Betul. Itu. Tapi kan tidak sedikit pemerintah desa. Saya pernah nih nangani kasus, datang ke satu desa, mereka nggak tahu ada warga jadi TKW. Bahkan di desa tersebut itu pada digerebek, ada penampungan, nggak tahu mereka tuh. Oh iya, itu harus dikasih ini. Jadi justru pembekalan. Pak Fahmi, Pak Sony, jadi justru yang harus disosialisasi, yang harus diberi perhatian itu kepala desanya dulu, diberi pemahaman dulu bahwa Bapak ini kepala, jadi kepala desanya dulu. Malah sekarang kan kebalik, kalau ada apa-apa malah kepala desanya nggak tahu apa-apa. Nah,
Nah, sekarang bingung saya juga. Padahal kepala desa loh, kan harus tahu bahwa ya seharusnya kalau CPMB itu mau masuk ke PT ya, itu kan dapat surat, minta surat dari desa. Nah, betul. Ya, baru yang kalau zaman dulu saya begitu. Dokumennya komplit gitu loh. Itu kan yang resmi. Kalau yang resmi kan, yang resmi. Nah, kan di dalam undang-undang juga di pasal 42 kan sudah tertulis deh, pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab. Itu kan di situ menerima dan memberikan informasi dan jaminan pekerjaan, melakukan verifikasi data, memfasilitasi pemenuhan persyaratan, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI. Di sini udah jelas semua gitu kan. Tapi kan buktinya di lapangan mana gitu kan. Kalau PMI makanya, itu pulang nggak ngubungin. Makanya saya masukkan ke Mas Sony, ayo Mas Sony untuk tingkat pusat, pemerintah Kemendes gitu kan, untuk duduk bersama. Ini loh, ini amanat undang-undang loh. Gitu Pak Parianto, jadi adanya diskusi ini kita akan berkesinambungan, bersinergi. Jadi Pak Prianto juga ada di grupnya kita aspirasi. Sebenarnya saya tahu Mas Sony juga, Pak Sony juga di grup juga selalu aktif melihat teman-teman. Cuma memang ya kadang-kadang beliau juga sibuk. Saya paham itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin untuk pembahasan ini kita bisa sampai berjam-jam ya, seperti yang Pak Parda bilang. Padahal kita hari ini hanya 1 jam. Jadi untuk disambung lagi minggu depan, minggu depan kita akan kedatangan lagi teman-teman lainnya yang bisa lebih lagi. Jadi kita dengan adanya diskusi ini, semoga saja akan ada solusi-solusi. Jadi kita bisa berbuat. Betul. Jadi semua orang punya porsinya masing-masing. Iya. Kalau saya bisa, gitu kan? Kalau saya hanya bisa memfasilitasi, mendengar dan ya itu tugas semua ya sebenarnya. Jadi kalau Mak Altin lebih kepada jagonya advokasi. Ya emang udah advokasi. Kalau Pak Sony juga sudah semuanya ada, serba ada Pak Sony. Ya kerakyatan, bahkan teroris. Nah, apalagi mendengar kata teroris. Makanya udah ini betah banget. Nah, jadi karena sekarang udah malam juga. Saya nyaman di kerakyatan aja ya. Ya siap, pokoknya apa aja. Walaupun saya bilang kerakyatan, tapi Bapak kan dari BNPDPP, BNTP, jadi teroris. Jadi cocok banget Pak, karena kita kan relawan. Relawan itu kan ada di garis tengah, bagian advokasi, bagian kebangsaan, ataupun pokoknya kita itu serba harus ada dan harus hadir. Jadi semoga Palu Gada. Palu Gada, Pak. Tapi saya cuma bisa ngomong Pak. Nah, ini gara-gara Pak. Pokoknya hebat lah. Orang-orang Indonesia relawan hebat lah, hebat. Iya, jadi kita itu ya bener banget. Soalnya apa ya? Makanya saya terima kasih banget sama Mak Atin, sama Pak Parianto, sama Pak Sohni dan Bang Revindo sudah, karena bareng Bang Revindo tadi ada acara, lagi ada acara halal bihalal. Nah, beliau juga tadi sudah menyampaikan bahwa kalau ada teman-teman yang sekarang lagi sekolah di luar negeri tapi lagi meneruskan sekolah, itu kalau butuh bantuan untuk bikin skripsi dan sebagainya, nanti Pak dosen akan siap membantu teman-teman untuk edukasi pendidikan maupun edukasi apapun. Beliau ada juga teman-teman dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Jadi nanti apa yang teman-teman inginkan silakan beritahu kami, beritahu Pak Sony ataupun Mak Atin, kita akan diskusi bareng di sini. Semoga acara ini bisa bermanfaat, setidaknya kita bisa lebih luas nih. Kalau saya tadi kalau saya kan fokusnya lebih kepada UMKM, tapi saya juga setelah mendengar cerita dari, bukan hanya cerita sih, sebenarnya saya sudah banyak banget aduan-aduan tentang advokasi, tapi saya hanya menyampaikan kepada Disnakertran. Dan saya juga seringnya dari Arab sama Malaysia. Gitu loh. Jadi kalau saya kan hanya sebagai penengah, kalau saya bisa bantu, saya akan salurkan ke yang bisa lebih membantu. Nah, tadi saya akan mendengar dari Pak
Pak Priyanto bahwa harus kepala yang dipegang nih. Saya juga pegang kepalanya, Pak. Emang paham ya? Kita pegang kepala semua. Karena apa? Tapi kalau saya menyarankan kita lebih mendekati kepada staf-staf karena stafnya itu justru yang bekerja keras. Gitu. Kalau saya sih ya kepala bisa, tapi kita lebih jadi jangan sampai kadang-kadang staf gini, kadang-kadang mereka merasa apa ya, Pak ya? Diabaikan. Jadi mereka terlalu iya, jadi kita sama-sama bagaimana supaya kalau yang laporan tadi Pak Priyanto ada beberapa aduan, nanti saya akan sampaikan juga ke kepalanya, itulah. Semoga cepat diselesaikan karena kita juga kan nggak ingin teman-teman di sana berlarut dengan masalah-masalah ya Pak ya. Untuk Maatin kita kan mau selesai nih sebentar lagi, mungkin ada kata-kata yang terakhir ya, bukan terakhir maksudnya apa yang ingin sampaikan, pesan dan kesan dulu. Setelah itu Pak Sony dan Pak Priyanto, silakan. Oke, kalau di Singapura itu emak itu suka dapat telepon nomor pribadi, nomor kantor, dan nomor handphone yang nggak ada namanya. Ini yang aku curiga ini antara majikan sama agensi. Mau ngelabrak saya. Tapi untungnya saya nggak gila angkat telepon. Lah kalau sudah tahu nomor saya, WhatsApp dulu dong. Gitu loh. Omong gini, ini enggak, ini nomor handphone, nomor telepon kantor dan nomor handphone tanpa ada nama. Ribuan, aku nggak akan angkat, langsung aku delete. Karena apa? Ini hanya mau ngelabrak saya. Pesan saya buat teman-teman PMI yang ada di Singapura dan dimanapun, kalau punya masalah jangan takut untuk bersuara. Karena apa? Bisa ngubungin nomor saya 24 jam. 81464893. Melebihi presiden 24 jam. Buat yang di Indonesia, bapak-bapak sponsor, kalau memberangkatkan CPMI, tolong diberi pembekalan mental yang cukup. Terima kasih, begitu aja Mbak Leli, terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Priyanto ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Pak Sony mungkin ada ini, Pak Sony kesan dan pesan untuk yang ini kan perdana Pak. Pak Yanto dulu monggo. Pak Priyanto silakan. Iya. Kayak lah. Pesan-pesan kami itu ya, persiapkanlah mental yang utama itu sebelum kita melangkah untuk pergi ke luar negeri. Persiapkan mental, cari perusahaan yang jelas. Dan untuk pemerintahnya, ayo kita sama-sama untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai mereka menjadi korban para sponsor. Bagaimanapun juga itu adalah anak bangsa. Perlu kita lindungi. Kita tidak berbicara legal, ilegal. Itu adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi mereka. Terima kasih. Baik, Pak Sony. Oke. Buat teman-teman, mari kita bersinergi, baik CPNI, pemerintahan terkecil, desa, pemerintahan pusat, insya Allah PMI jaya dan makmur. Amin. Oke. Ini ada, saya baru ada WhatsApp dari Kak Wiji Pasioni. Tadi silakan disampaikan Kak Wiji. Halo Mbak Wiji. Ya, monggo. Gini Pak, mohon rekomendasi untuk kerja ke Eropa Pak. Ini harus. Eropa negara mana ini? Apa tuh? Ya mana aja Eropa itu. Saya pengen di samping kerja juga ingin piknik gitu loh Pak. Sebab saya sudah 6 tahun, sebab saya sudah 6 tahun di Hong Kong gitu loh. Nggak mau stuck bertahun-tahun di Hong Kong gitu. Nah, sementara di satu sisi saya sudah 2 semester lagi saya hampir graduation, Mbak. S1, ilmu komunikasi. Luar biasa. Cakep. Ya, ini Mbak Wijani teman kita, dia juga ada di Bara JP Hong Kong. Mbak Wiji, nanti kalau saya kan bukan sponsor, saya takut jika bakal
cikal bakal teroris, nanti ada Pak Fahmi, nanti kena. Saya nggak berani rekomendasi, takut saya angkat tangan. Jadi nanti kita cari Apalagi info saya, bareng-bareng. Ya, makanya saya tadi tertarik juga untuk bikin PT. Nah, saya serius bertanya ini Pak. Tetap saya lihat di sekeliling ini ya banyak emak-emak itu yang bertahun-tahun bahkan 15 tahun ya atas apartemen saya itu kerja di Hong Kong, dan saya tidak mau stuck di Hong Kong gitu loh Pak. Saya ingin di samping kerja ya ingin piknik gitu loh. Daerah Europe ini kan udah hanya daerah Asia kan ya, ASEAN kan ya. Nah, saya ingin daerah seperti itu Pak. Mohon rekomendasinya apa? Nah, di satu sisi saya S1 insya Allah. Kan di ya, BP2M juga di situ ada. Sekarang dari Kemenaker beberapa negara sudah mulai buka sampai 65 negara kalau nggak salah itu. Betul. Oke. Nah, tinggal kita jadi kalau mau gitu lebih kan. jelas mendingan ke BP2PMI ya. BP2MI. BP2PMI itu tapi yang pusat. Karena kalau yang UPTU itu mereka juga bingung. Iya, jadi jangan tanya ke saya, jangan tanya ke Pak Fahmi. Ini nggak bisa ini. Di sini ini advokasi. Jadi kita nggak mau dibilang cikal bakalnya teroris. Cikal bakalnya calo. Aduh. Iya Pak Sony. Jadi terima kasih banget untuk acara hari ini yang seharusnya 1 jam. Ya, jadi Pak Sony, Mbak Widi. Inbox kontaknya ya. Ada Pak, ada di grup, di grup ya. Tadi juga ada pesan dari Bang Revindo, teman untuk disampaikan ke Pak Priyanto, katanya butuh pendampingan. Kita juga ada, nanti saya share juga. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman semoga yang purna PMI jangan mereka bolak-balik. Ya, kita bareng-bareng Pak. Kita bareng-bareng aja siap, Pak. Boleh. Siap. Sampai jumpa minggu ke depan. Kita akan lebih bahas lagi yang seru. Nah, kalau bisa nih Pak Priyanto tolong undang dari agensi maupun PJTKI. Mungkin Pak Priyanto kenal. Silakan hadirkan di sini, kita bicara baik-baik. Jadi kita bisa nanti kita cari lah. Jadi kalau kita bicara tentang seperti ini harus lengkap dari mungkin dari KJRI, terus dari agensi, dari calonnya kalau bisa dibawa di sini. Kan nggak semua calon cikal bakal kan pasti dari sekian orang pasti ada calon yang baik ya. Jadi kita jangan menyamaratakan bahwa semua calon. Nanti saya kena ini enggak? Calonnya ke negara mana dulu ini? Nah itu dia. Pak. Jangan Timur Tengah ya suka gede-gedean ngasih rompinya. Iya, gila. Oke, baik. Kita satu mobil udah itu satu mobil buat CPMI. Terima kasih Pak Sony untuk waktunya malam ini. Berbicara pekerjaan itu akan beres seharian. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di Facebook yang sudah melihat kami. Terima kasih. Sampai jumpa hari Senin ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.